Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Rekayasa Produk Pertanian dengan dosen pengampu Ummu Aimana STP MSI. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja, ini dia video pembuatan bioteknologi konvensional dari kami. Oke, saya Muhammad Faryai, saya akan memandu video pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Faryai, kelas 4B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, NIM 0501181482. Kemudian ada Muhammad Ridainul Wahid, kelas 4B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, NIM 0501181484. Navita Kanan, kelas 4B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, NIM 0501181488. Rizka Nurwahyuni, kelas 4B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, NIM 0501181495. Dan yang terakhir Siska, kelas 4B Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, NIM 0501181497. Landasan teori. Semua sayuran mengandung probiotik atau bakteri hidup, kebanyakan Lactobacillus. Selama pengawetan bakteri ini, tumbuh sekaligus menekan perkembangan bakteri lain yang menyebabkan pembusukan dan penyakit. Bakteri ini metabolisme gula dalam sayuran atau tidak meninggalkan bakteri berbahaya untuk tumbuh dengan memproduksi asam laktat dan zat antibakteri lainnya atau terutama karbon dioksida dan alkohol, sambil meninggalkan sebagian besar zat gizi tanaman utuh seperti serat dan vitamin C. Proses ini disebut fermentasi asam laktat karena produksi asam laktat mengawetkan sayuran dan memberikan rasa asam yang khas pada acar yang difermentasi. Bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, di sini kami menggunakan bahan-bahan yaitu mentimun, wortel, cabai, dan bawang merah. Dan selanjutnya kita juga menggunakan cuka sebagai media fermentasi dan air hangat serta sendok dan wadah untuk menyimpan acar tersebut. Nah, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah memasukkan mentimun yang sudah dipotong dadu-dadu dan juga wortel yang sudah dipotong dadu-dadu serta bawang merah dan cabai. Langkah selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan cuka ke dalam wadah tersebut. Dan juga tidak lupa tambahkan bumbu-bumbu dapur seperti garam, micin, dan gula secukupnya. Aduk-aduk hingga merata. Lalu tambahkan air hangat ke dalam wadah secukupnya juga, lalu diaduk-aduk kembali hingga merata. Dan setelah itu tutup wadah dan masukkan ke dalam kulkas. Hasil analisis praktikum. Selama proses fermentasi, terjadi perubahan warna wortel dari orange gelap menjadi orange terang. Selama fermentasi,
Sayuran juga menyerap garam dengan cepat hingga mencapai kesetimbangan tertentu dengan larutan garam di sekitarnya. Peran garam selama fermentasi adalah dapat mencegah tumbuhnya mikroba pembusuk yang tidak diinginkan serta berkontribusi memberikan tekstur acar yang tidak terlalu keras namun tidak terlalu lunak karena garam dapat mencegah terjadinya pelemahan jaringan pada sayuran. Tekstur sayuran menjadi lebih lunak dibandingkan saat masih mentah karena adanya mikroba seperti Bacillus, Fusarium, Penicillium, Poma, Cladosporium, Alternaria, Mucor, Aspergillus, dan lain-lain yang dapat menghasilkan enzim pektinase dan mengurangi pektin seperti dinding koko yang memberikan tekstur keras pada permukaan sayuran mentah. Selain itu, tekstur lunak juga dapat disebabkan karena adanya pertumbuhan Bacillus vulgates. Kesimpulan, asinan sayur atau acar merupakan sayuran yang diawetkan dengan jalan fermentasi asam. Bakteri atau mikroorganisme yang digunakan adalah Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan Pediococcus. Mikroorganisme tersebut mengubah zat gula yang terdapat dalam sayuran menjadi asam laktat. Asam laktat yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa khas pada sayuran yang difermentasi.